Teman-teman sekalian, Islam agama yang sempurna. Tidak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada lagi dalam Islam itu tradisi kecuali Islam. Dua hal ini yang paling mendasar menonjol dari agama yang telah Allah turunkan. Tidak ada rasisme. Tidak ada saya Arab, saya suku, saya bule, saya Jawa, saya Bugis. Nggak ada dalam Islam. Habis semuanya itu. Rasisme tidak ada. Buktinya kita kalau sholat di saf pertama, di saf kedua, siapapun di sebelah kita, mau orang kulit hitam dari Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, sama saja. Hukumnya berlaku sama. Dan sama syarat-syarat sholatnya. Tutup aurat, hadap kiblat, yang membatalkan sholatnya sama semuanya. Halal haramnya Allah berlaku. Haramnya mengkonsumsi babi bagi orang muslim di Indonesia, haram juga di Amerika, haram juga di Jazirah Arab. Nggak ada bedanya. Maka dalam Islam tidak ada rasisme. Dan ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jangan pernah munculkan rasisme sedikit pun. Tidak boleh. Haram dalam agama. Dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, dan ini harus dibangkitkan, tidak boleh ada rasisme. Terus saya ulangi kalimat ini teman-teman sekalian, karena yang mematikan umat Islam justru kena rasisme. Saya dari suku ini, saya dari sini, kamu pendatang, saya orang di sini. Ini semua tidak ada dalam Islam. Semua ini buminya Allah, dan Allah membuat beragam suku, macam bahasa, ya, perbedaan fisik, paras wajah, warna kulit ini untuk variasi kehidupan, agar orang-orang manusia ini sadar ada penciptanya Allah yang memiliki keajaiban yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat sahih, renungi baik-baik riwayat ini teman-teman sekalian. Pernah satu kali habis sholat asar, ada seorang dari Ansar, dari asli orang Madinah, sahabat Nabi mulia. Selesai sholat asar, lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol di depan masjid Nabi SAW. Lalu ada satu orang dari Ansar bercanda, cuman bercanda. Dia bilang sama teman-teman dari Ansar asli Madinah, yuk orang Ansar kesini yuk, kita kumpul-kumpul. Sama misalnya kalau orang lagi di Bali sini mengatakan, ayo orang Bali di sini yuk, kita ngumpul, gitu kan. Lalu sambil bercanda, dan dia mengatakan, orang muhajirin nggak boleh ikut-ikut ya. Ini pendatang nih, muhajir dari Mekah, jangan ikut-ikut ke sini. Tapi sambil ketawa gitu, bercanda. Teman-teman dari muhajirin juga melihat hal yang sama. Oh, bercanda nih. Ada satu orang bercanda mengatakan, hai orang-orang muhajirin ke sini yuk, ngumpul-ngumpul. Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Sambil mereka tertawa-tawa gitu, senyum saja. Waktu Nabi SAW keluar, guru dan kiai kita teman-teman sekalian, Nabi penutup. Beliau orang yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agamanya. Keluar, wajah beliau memerah. Langsung tiba-tiba Nabi SAW marah dan berkata, da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan rasisme seperti ini, karena ini yang membinasakan kalian. Padahal cuma bercanda sahabat. Gak boleh, bercanda pun gak boleh. Gak ada dalam Islam itu. Selesai. Mau pendek, mau tinggi, mau dari suku apapun, mau cacat, mau sempurna, mau kaya, mau miskin, mau penjabat atau orang biasa, dalam Islam tidak ada perbedaan. Kecuali dengan ketakwaan. Dan sabda Nabi SAW masyhur, la farqa bainal arabi wa ajami illa bittaqwa. Enggak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali dengan ketakwaan. Jelas. Firman Allah SWT juga mengatakan jelas sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Hai sekalian manusia, kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Laki-laki dan perempuan saja. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Beda bahasa, beda warna kulit, beda warna rambut, beda paras wajah. Agar kalian saling mengenal. Kata para ulama, lita'arafu. Makna yang paling tepat adalah agar kalian saling mengenal siapa pencipta kalian, Allah. Bukan hanya sekedar mengenal, menikah, berteman, bukan cuma sekedar itu, melihat keajaiban Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling patuh sama Allah, maka dia yang paling mulia. Teman-teman kalau belum tahu saya jelaskan. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Luqman yang disebutkan dalam surah Luqman, itu teman-teman sekalian khilaf di antara ulama apakah dia nabi atau orang saleh. Tapi yang jelas disebutkan ciri Luqman dalam beberapa riwayat, orangnya dari padang pasir Afrika. Kulitnya hitam pekat, badannya gemuk, orangnya pendek. Ini bukan aib bagi beliau. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya dan kekalkan dalam Al-Quran. Ini luar biasa karena ketakwaannya. Bilal alaihissalam Bilal radhiyallahu anhu dulu seorang budak Habasyah, diperjualbelikan, dipukul, dicambuk di Mekah. Tapi setelah masuk Islam teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah. Sampai kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai terompah sendalmu saya dengarkan di surga, sementara kau masih di sini. Kata Bilal radhiyallahu anhu sambil menangis, ya Rasulullah, saya tidak kerjakan apa-apa kecuali setiap habis uduk saya selalu kerjakan sholat 2 rakaat.
sampai keluarlah sunnah wudu itu. Tapi di sini kita lihat Allah SWT muliakan. Umar bin Khattab pernah mengutus Bilal kepada Khalid bin Walid di kancah peperangan dari Madinah. Kata Umar, wahai Bilal, pergilah ke sana. Sengaja Umar bin Khattab mengutus Bilal, pergilah ke sana. Karena di pasukannya Khalid bin Walid ini banyak ikut orang-orang Quraisy. Karena dianggap Khalid bin Walid ini adalah orang yang dulu orang kaya raya, pejabatnya Mekah, sekarang masuk Islam, maka banyak orang yang mau ikut di pasukannya karena dianggap dia orang yang punya kedudukan di jahiliyah dan juga sekarang, gitu kan. Mulailah muncul sedikit rasisme, muncul sedikit perasaan lebih baik. Maka Umar radhiyallahu anhu mendengar itu, Umar ingin menghancurkan rasisme ini. Dia utus Bilal dari Madinah. Kebetulan sampai informasi ke Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Khalid bin Walid berkhianat dalam masalah ghanimah. Ada ghanimah yang disembunyikan. Padahal ini cuma dusta, fitnah. Umar radhiyallahu anhu sudah tahu siapa Khalid bin Walid. Enggak mungkin, ini sahabat Nabi yang mulia, jujur, amanah. Tapi Umar ingin menunjukkan sebuah poin yang lain. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, Bilal, bawa surat ini kepada Khalid bin Walid di sana. Dan ingat, jangan bacakan surat ini kecuali kau sampaikan kepada dia salam saya dan katakan Amir Mu'minin Umar bin Khattab menyuruh engkau wahai Khalid meletakkan pipimu di tanah dan disuruh aku meletakkan kakiku di atas pipimu. Bilal waktu dengar itu, ya Amir Mu'minin, ini perbuatan yang berat. Khalid bin Walid disuruh letakkan pipinya di tanah lalu diinjak baru dibacain surat, itu nggak gampang. Gimana caranya? Dia juga bekas budak dulu di Mekah. Ya, itu. Maka kata Umar, pergi dan laksanakan tugas saya. Pergilah Bilal sampai ke sana ketemu dengan Khalid bin Walid lalu berkata, wahai Khalid, Amir Mu'minin bin Khattab menyampaikan pesan sebelum baca surat ini, kau harus letakkan wajahmu di tanah dan saya injak wajah kau sambil saya baca ini. Oh, Bilal sampai ketakutan sama Khalid bin Walid karena memang dulu punya kedudukan dan sahabat yang mulia, sekarang juga pimpinan perang. Maka Bilal kaget dengan imannya Khalid radhiyallahu anhu majma'in, sahabat yang sudah tertanam Islam dalam hatinya. Apa kata Khalid? Wahai Bilal, kerjakan itu. Dan itu benar dalam agama Islam. Jadi dia memang Khalid bin Walid juga sudah mencium di pasukannya ini ada sedikit muncul rasisme. Oh, ini kita dari Quraisy nih, berarti kita lebih hebat gitu. Maka Khalid bin Walid keluar memegang tangan Bilal sambil berkata, wahai pasukanku, Bilal, sahabat Nabi yang mulia dan tidak ada lagi rasisme dalam Islam, telah diutus oleh Amir Mu'minin untuk memastikan apakah saya berkhianat dalam ghanimah atau tidak dan bertanya kepada saya. Dan pesan Amir Mu'minin Umar bin Khattab agar saya meletakkan pipi saya di tanah dan disuruh Bilal menginjaknya sambil membacakan risalah Amir Mu'minin. Maka Bilal akan melakukan dengan izin saya, maka tidak boleh ada yang marah dengan dia. Khalid bin Walid pun di tengah lapangan luas, di kancah peperangan, di tengah-tengah pasukannya meletakkan pipinya di tanah sambil mengatakan, Bilal, letakkan kakimu. Diletakkan di atas pipi baru dibacakan suratnya Umar bin Khattab. Ditanya, wahai dari Amir Mu'minin bin Khattab kepada ya pimpinan perang Khalid bin Walid, apakah benar sampai kepada saya berita kau berkhianat dalam ghanimah? Jawab iya atau tidak. Maka Khalid mengatakan tidak, tapi sambil diinjak pipinya oleh Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Maka pada saat itu pun Bilal mengangkat kakinya dan mengatakan, berdirilah hai Khalid dan semoga Allah memuliakanmu. Tapi kita lihat teman-teman sekalian, bagaimana para sahabat memang menghancurkan rasisme. Ingat, sedikit muncul dalam hati lawan ini yang menghancurkan Islam. Karena tidak ada perbedaan teman-teman. Anda pergi ke Afrika, tetap azan duhur, sholatnya duhur sama. Anda pergi ke Jazirah Arab sama. Tuhan kita satu, ya. Kiblat kita satu, Nabi kita satu, Quran kita satu. Kenapa harus ada perselisihan? Nggak ada perselisihan sebenarnya, semestinya nggak ada perselisihan. Dan perlu diperbaiki teman-teman sekalian, hadis yang sering disampaikan, mohon maaf, bahkan kadang-kadang dengan sebagian dai kita, ikhtilaf ummati rahmah. Ini hadis dusta, maudhu, bohong, tidak pernah Nabi SAW sampaikan. Anda kembalikan ke buku-buku hadis, masuk dalam maudhu'at, hadis dusta. Masa Nabi SAW mengatakan ikhtilaf umatku rahmah? Dari mana ini? Berarti kita disuruh berselisih dong kalau gitu. Mana dengan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyuruh kita bersatu, menyuruh kita, kata Nabi SAW, orang mukmin seperti satu taman, saling menyatukan pohonnya satu sama yang lain. Orang mukmin seperti satu jasad, kalau luka sedikit maka akan seluruh badannya merasa demam. Itu kan hadis persatuan semuanya. Lalu kenapa kok bisa ada hadis yang seperti ini? Seakan-akan disuruh berselisih. Ini nggak mungkin teman-teman sekalian. Jadi harusnya kita paham, kita harus punya satu kesepakatan dan sudah ada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ulama berselisih pendapat tentang masalah furu'iyah, cabang-cabang yang memang dari dalil mereka berselisih pendapat dalam masalah itu, maka biarkan orang memilihnya. Dan kalau seorang penuntut ilmu mau baik, maka dia memilih dalil-dalil yang paling kuat tentunya. Kecuali kalau tidak ada dalil, baru kemudian kita menolaknya. Jadi mesti difahamin, hati-hati dengan rasisme. Rasisme kata ulama masuk dalam fanatisme kesukuan, fanatisme pendapat, ya, fanatisme bahasa, fanatisme kebangsaan. Ini semua berbahaya karena Islam tidak punya batas negara. Dimanapun kita masuk maka kita akan sama. Yang kedua teman-teman sekalian, selain rasisme, tidak ada tradisi
yang harus diterapkan setelah datang Islam kecuali Islam. Nggak ada lagi. Tradisi pernikahan, tradisi apalah ya, tradisi kelahiran, tradisi kematian, udah nggak ada ini semua, buang di lautan. Setelah Islam datang nggak ada lagi. Apa yang Islam ajarkan, kita punya standarisasi. Seluruh dunia, semua yang syahadat dari suku manapun semuanya. Jadi kaidahnya gini, jadikanlah Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Ini penting. Harus dari bangun tidur sampai tidur lagi, pakaiannya, makannya, bergaulnya, pendapatannya, semua ekonominya, politiknya harus sesuai dengan Islam. Islam berkata itu, ya sudah itu. Nggak ada lagi. Berapa banyak muslimah subhanallah sudah ikut pengajian pakai jilbab, begitu mau nikah disuruh orang tuanya pakai baju adat, terbuka lagi auratnya. Nggak ada ini, udah nggak boleh ada, sudah nggak bisa ada lagi, sudah habis semuanya, harus dibuang jauh-jauh, gitu kan? Nggak ada sama sekali. Dari ini diamalkan oleh Islam, tidak ada lagi namanya tradisi kecuali Islam. Dari bangun tidur sampai tidur kita harus terapkan masalah itu.